Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kartika, NPM 19160011, Prodi PGSD 5C, STKIP PGRI Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah saya lakukan di SD 24 Gedong Tataan Pesawaran. Baiklah, yang pertama ada deskripsi kurikulum yang digunakan dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru SD 24 Gedong Tataan, yaitu menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun 2017. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurikulum 2013 ini memiliki tiga aspek penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh Ibu Yesi pada proses pembelajaran yaitu menyakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan, sikap, dan perilaku. Kemudian yang kedua adalah perangkat pembelajaran yang dilakukan guru atau yang digunakan oleh guru. Perangkat pembelajaran yang digunakan di SD Negeri 24 Gedong Tataan pada kelas 3 dengan wali kelas yaitu Ibu Yesi SPD untuk membantu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada penelitian ini perangkat yang digunakan terdiri dari silabus dan RPP. Kemudian ada deskripsi strategi yang digunakan oleh Ibu Yesi pada saat mengajar. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Yesi pada saat proses belajar mengajar itu seperti ceramah, diskusi, tanya jawab. Tetapi yang sering digunakan Ibu Yesi pada proses pembelajaran yaitu tanya jawab. Memberikan tugas, setelah itu baru melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu Ibu Yesi itu sebelumnya itu mengajak anak-anak itu untuk bertanya tentang kabarnya, kemudian bertanya kepada gurunya apa saja yang dilakukan selama di rumah, kemudian adanya interaksi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian barulah memberikan penjelasan mengenai pembelajaran yang akan dilakukan, materinya apa, kemudian adanya timbal balik karena anak SD pada kelas 3 ini pada umumnya mereka masih sangat senang bermain. Jadi mereka itu belum terlalu memperhatikan apa yang guru jelaskan, melainkan mereka hanya beberapa menit saja dapat memperhatikan dengan baik, kemudian mereka akan bermain seperti itu. Maka strategi yang tepat digunakan itu yaitu tanya jawab agar terdapat interaksi antara peserta didik dengan guru. Seperti itu. Kemudian ada deskripsi pemanfaatan iptek. Deskripsi pemanfaatan iptek di sekolah ini sebenarnya tidak ada. Sarana dan prasarana di sekolah ini masih kurang untuk memanfaatkan iptek tersebut. Namun di kelas 3 ini juga memang tidak begitu memerlukan untuk adanya iptek tersebut karena mereka ini masih sangat. Namun jika saya lihat walaupun tidak ada pemanfaatan iptek tersebut, guru memiliki cara tersendiri untuk membantu proses pembelajaran agar lebih mudah dimengerti, membuat siswa tertarik dan menyenangkan dalam proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang menarik dalam setiap prosesnya. Namun walaupun kurangnya pemanfaatan iptek di SD Negeri 24 ini tidak mengurangi semangat belajar siswa. Kemudian terbukti banyak peserta didik yang memiliki prestasi yang membanggakan. Kemudian deskripsi interaksi peserta didik. Pada proses interaksi peserta didik yang saya lihat, interaksi juga memiliki poin penting dalam proses pembelajaran. Tak hanya siswa yang mendapatkan manfaat, namun guru juga mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Sebagian siswa tenang ketika mendengarkan penjelasan dari guru, namun hanya beberapa waktu saja, kemudian mereka akan terus bermain.
Tapi ada lagi sebagian yang memang sulit untuk memahami dari awal proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran. Makanya perlu adanya pendekatan khusus antara guru dengan siswa agar proses pembelajaran itu dapat tetap berjalan walaupun memang banyak sekali kekurangannya, seperti itu. Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 24 ini sebelum terjadinya pandemi itu terdapat beberapa kegiatan, yaitu seperti pramuka, kemudian Rabana yang dijadwalkan seminggu itu 2 kali. Namun setelah adanya pandemi yang terjadi saat ini, maka banyak beberapa kegiatan ekstrakurikuler itu yang diberhentikan atau tidak berjalan seperti biasa, seperti itu. Kemudian kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler itu seperti di sekolah ini cukup aktif, seperti adanya upacara pada hari Senin, kemudian upacara Hari Guru, kemudian 17 Agustus. Namun setelah terjadi itu sebelum terjadinya pandemi. Nah, setelah terjadinya pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seperti itu tuh dikurangi atau tidak diadakan karena anjuran dari pemerintah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.